Halo teman-teman, welcome to video pembelajaran tentang gerak lurus. Kemarin Kalisa pulang ke kampung halaman ayah. Kalisa sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Tapi kita harus berhati-hati karena jalanannya yang berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol atau di jalan yang lurus. Dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan pada kondisi ini. Gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau disebut juga GLBB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, bagaimanakah cara kamu berangkat ke sekolah? Apakah naik motor, mobil, sepeda, atau berjalan kaki? Ketika kamu berangkat dari rumah menuju ke sekolah, kamu sudah dikatakan telah bergerak. Jadi, gerak adalah perubahan jarak dari posisi suatu benda. Besaran yang sering dipakai dalam gerak, misalnya jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui dalam selang waktu tertentu, dan perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal dan posisi akhir dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih paham jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 4 km ke arah timur. Lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 4 km ditambah 2 km sama dengan 6 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya. Sedangkan perpindahannya 2 km. Karena setelah bersepeda sejauh 4 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan posisi awal dan akhir orang tersebut adalah 2 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kemudian kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu. Dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap, atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan ditulis dalam persamaan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak tempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya adalah detik. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, ada dua jenis grafik. Grafik yang berada di sebelah kiri, di mana grafik antara kecepatan terhadap waktu, bisa teman-teman lihat bahwa kecepatannya konstan tetapi waktunya semakin lama. Kemudian, grafik yang berada di sebelah kanan, yaitu grafik jarak terhadap waktu, di mana kecepatan dan waktunya sama-sama semakin membesar. Ada banyak sekali fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti gambar tersebut. Misalnya, kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus, dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan yang konstan. Selanjutnya, kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur, sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Persamaan pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Persamaan kedua S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Persamaan ketiga VT
pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2A dikali S. Dengan keterangan, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, kemudian Vt yaitu kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, kemudian ada A yaitu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, kemudian ada T yaitu waktu dengan satuan second, kemudian ada S yaitu perpindahan dengan satuan meter atau M. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Grafik pertama yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, grafik kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang terakhir grafik ketiga yaitu grafik jarak terhadap waktu. Sama halnya dengan GLBB juga memiliki contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pesawat yang sedang lepas landas, kemudian yang kedua adalah berkendara di jalan menurun. Oh iya teman-teman, berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan, ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan, ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Supaya teman-teman lebih paham, kita bahas contoh soal berikut yuk. Contoh soal pertama, jika Dina mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 sekon, maka jarak yang ditempuh oleh Dina adalah. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa kecepatan tetap atau V sebesar 36 km per jam. Kemudian dikonversikan menjadi 10 meter per sekon. Kemudian T-nya atau waktu sebesar 10 sekon. Dari soal tersebut ditanya S atau jarak yang ditempuh Dina. Maka penyelesaiannya S sama dengan V dikali T, di mana S sama dengan 10 meter per sekon dikali 10 sekon. Sehingga didapatkan hasil bahwa S atau jarak yang ditempuh oleh Dina adalah 100 meter. Soal kedua, sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 20 sekon adalah. Diketahui bahwa ketika mobil diam, maka V0 sebesar 0 dan A percepatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Kemudian T atau waktu sebesar 20 sekon. Yang ditanya adalah V1. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus V1 sama dengan V0 ditambah A dikali T. Sehingga V1 sama dengan 0 ditambah 4 meter per S kuadrat dikali 20 sekon. Sehingga didapatkan hasil bahwa V1 sebesar 80 meter per sekon. Dapat disimpulkan bahwa kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 20 sekon adalah 80 meter per sekon. Sekian penjelasan tentang gerak lurus. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye.